guys, balik lagi kita di OPW Obrolan para wibu Duso. Bapak di segmen kemarin kayaknya berat banget bahasanya ya Pak. Wah, pinggir jurang pak. Di segmen kemarin ya. Iya pak, aduh. Yang masalah kibar mengkibar ya. Kibar mengkibar. Tapi di situ kelihatan masih Bapak cinta NKRI. Waduh. Sangat menjunjung tinggi strata negara. Waduh. Cinta love Indonesia. Yang klarifikasi kok Anda? Kan saya juga lihat soalnya. Ya, makasih loh. Saya kan hadir pas Bapak konten kan. Sapuannya sama kasih loh. Nah, dan hari ini kita bakal ngebahas musuhnya. Musuh ya? Iya dong. Musuh ya. Musuh dari Republik kita. Waduh. Dari Republik ya. Betul. Kita bakal ngebahas orang gadis yang sangat lucu sekali. Lucu ya. Dia kan? MC dari anime ini. Anime Ya. yang ada di sini. Ya. Karena judulnya kayak anjing. Ya. Saya sebutin aja judul bahasa Indonesianya. Iya. Si Aliasan yang duduk di sampingku terkadang menyembunyikan perasaan dia menggunakan bahasa Rusian. Panjang ya? Iya betul. Itu tipikal anime romcom zaman sekarang. Iya. Judulnya panjang-panjang banget. Awalnya dari light novel sih pak. Oh iya, light novel. Ya light novelnya kan panjang juga tuh pak. Panjang. Iya. Cool. Ya itu kan sinopsisnya pak. Sinopsis dari ceritanya pak. Betul. Sinopsis ceritanya dijadiin judul. Jadiin judul. Ya kan banyak yang gitu pak. Iya, Ya kan. Aku keluar dari grup rank aku dan membantu murid-muridku mencapai dunia terdalam. Ya. Itu kan sudah sinopsis sekali. Sudah sinopsis ya. Emang. Sudah sinopsis sekali. Emang Pak. jalan ceritanya seperti Jalan itu. cerita seperti itu, Pak. Ya kan? Tapi itu juga memudahkan loh, Pak. Ya. Buat kita pengen nonton tapi nggak harus baca sinopsisnya dulu. Betul. Ya kan daripada anime zaman dulu kan Iya, kadang judulnya agak membingungkan ya. membingungkan gitu kan. Anime judulnya Pemutih. Pemutih. Isinya perang antar Shinigami. Perantau Shinigami, ya kan? Ada anime ini juga. Anime itu judulnya Baju, gitu kan? Baju kau bilang. Iya bener kan, setelan kan. Iya, Nah, baju setelan gitu kan. Hmm. Dan ternyata ceritanya tentang genosida, rasisme, pemerintahan. Anjing ya. Masih bahasan yang kemarin ini. Iya. Terus ini juga kan anime judulnya apa? Auno no Exorcist. Aono Exorcist, Iya. ya kan. Pembasmi iblis warna biru. Masih warna biru. Warna birunya sedikit, ternyata apinya doang. Apinya doang. Ya, Ya. baik kalau orang yang nggak terlalu ngeh kan dipikir bakal warnanya biru kayak Avatar. Kayak Avatar gitu kan. Ternyata anak SMA pada umumnya Ya, yang bisa menjadi iblis sudah. yang dia apa? Keturunan iblis langsung ya. Ya, keturunan dari raja satannya. Iya, raja satannya. Nah, tapi kita balik lagi aja ke Rusian Jin. Rusian Jin. Rusian Jin ini. Ya, si anak Putin. Enggak sih. Enggak. Jadi itu kan marga dia Malkova, Pak. Malkova loh. Nama tengahnya, nama endingnya kan Ujo. Nama depannya Alia. Alisa ya. Alisa Alia itu panggilan. Ya, Panggilan. Alisa Aduh, Malkova atau Markova ya? Nah, Markova ya. kalau Malkova itu keren banget sih. Kenapa saya langsung react ya? Iya. Anda Alisa Mikhailovna. Mikhailovna ya, Iya. jauh ya dari Malkova Iya, ya. Malkova sih bintang bokep. Dan gua tahu lagi. Nama karakternya adalah Alisa Mikhailovna Kujo. Mikhailovna Kujo ya. Jadi anime ini nih ceritain kayak romcom pada normalnya lah. Pada normalnya betul. Dia masa Sekolah. asmara pada masa sekolah. Iya kan? Tapi yang sebenarnya sih yang lucunya gini. Si MC cewek si Alisa Iya. itu kan dia tuh sebenarnya apa ya? Kakaknya atau tinggal serumah ya? Si Masya. Iya. Itu bukan kakak kandung kan? Bukan kakak kandung. Kandung. Iya kan? Cuman Rambutnya beda kan? iya rambutnya beda. Warna oranye. Warna oranye. Tapi nama marganya sama lo. Iya. Mikhailovna juga. Mikhailovna Kujo juga. Iya. Mungkin dia kakak tiri.
Iya. Iyalah, kita anggap kata diri. Si MC cowoknya si Kuze pertama ketemu dan jatuh cinta itu malah sama kakaknya dulu. Ya, masa kecil kan? Masa kecil udah cinta-cintaan ya. Iya betul. Rusak. Ya kan itu kan calon-calon losing heroin, Pak. Losing heroin betul. Calon losing heroin. Ya kan? Kapan lagi gitu kan? Di mana coba yang ada teman masa kecil menang romance? Gak ada. Sejauh ini belum ada. Belum nemu. Bahkan anime ini aja apa sih? Yang anime lama 2 season. Apa judulnya tuh saya lupa judulnya, cuman dia bikin klub berteman. Ya sih itu Haganai. Iya, Haganai. Itu juga kan losing heroin kan? Iya, losing heroin. Ya kan yang menang kan Sena. Iya, gede soalnya. Pirang sih. Banyak berarti. Hah? Banyak. Bukan pirang-pirang. Anjing. Emang rambutnya banyak. Gitu Iya. tapi blonde gitu. Blonde ya, masih Sena yang menang kan? Iya, betul. Belum lagi sih di Haganai ini si MC-nya mengira teman masa kecilnya itu cowok. Iya, gitu kan. Karena memang tomboy banget sih. Tomboy banget gitu kan. Cuman pas udah jadi, sudah dewasa, wow. Pak Masih kalah sama Sena. Iya, betul. Tuh anime romance paling gak jelas. Episode terakhirnya gak jelas lagi. Iya, maksudnya mau dibawa kemana? Arahan story-nya tuh. Ya, light novelnya sih panjang sih. Betul. Kita balik lagi aja ke si apa? Mikalovna. Mikalovna, bukan? Aldia lah. Lagi si Alia. Jadi ya kalau pengen tahu ceritanya sudah disebutkan di judulnya seperti apa. Ya. Gitu tuh. Jadi si Alia ini suka menyembuhkan perasaannya atau misalnya suka ngedumel gitu Iya, kan. Ngedumel pakai bahasa Rusia. Милашка, а ты хочешь для меня тоже? Pakai bahasa Rusia. Ya kan? Yang Dia pikir nggak ada yang tahu. Ternyata nggak ada si yang ngerti. MC ini penggiat Rusia juga. Penggiat Rusia. Ya kan, Si Kuzenya ya. Kuzenya. Karena kalau nggak salah karena game yang dia mainin itu ada karakter kesukaannya dia mirip sama si Alyanya. Iya. Ya kan? Nah, jadi dia seneng bahasa Rusia dan ngerti gitu ya kan bahasa Rusianya. Itu terus juga si kakeknya si Kuze Ya. dia tuh sangat mencintai Rusia, Pak. Sudah keturunan berarti ya? Bukan, dia orang Jepang yang sangat appreciate, Iya, sangat maksudnya, menjunjung tinggi Rusia. Fetishnya nurun ya gitu. Ya? Fetishnya urut Nah, suka sama mbak-mbak atau cewek yang rambutnya putih. Nah, yang ke Rusiaan. Rusiaan. Hmm. Ya, itu ada gennya Gintama kayaknya itu. Betul. Dan di anime juga di episode itu dijelasin kenapa si Kuze bisa ngerti bahasa Rusia, karena dia pengen berkomunikasi dengan Iya. teman masa kecilnya yang si Masya ini. Oh betul. Biar paham, biar bisa ngobrol. Dan lucunya si Masya ini selalu salah nyebutin nama si Kuze. Nama dia kan Masachika. Masachika. Cuman kalau Masa nyebutnya Masachaka. Masachaka. Harusnya Cika kan. Iya. Cika Baudil. Wah. Ya bindeng dong. Kirain tuh Cika yang itu. Cika Love is Jessica. War. Bukan. Yang Love is War. Wah, Ya. asik sih itu. Tapi balik lagi ke anime si Alia ini. Di anime Alia, malahan untuk beberapa wibu, mereka nggak fokus ke Alianya, Pak. Iya, Tapi fokus. ke adiknya si Kuzenya. Adiknya si Kuzenya. Si Yuki. Yuki Suwo. Si Yuki. Gara-gara scene yang di atas kasur. Waduh. Ngebangunin pagi kakaknya. Iya, betul. Brutal banget kasih adiknya kan. Itu drill brokon sih Iya. gitu anjir. Tapi kalau ngebahas detail ke situ ya, di yang saya kaget di anime Alia ini episode 1 menit 19 detik ke 22 Detail ya. itu sudah dikasih fan service. Betul kan? Dari si Suwo ya. Bukan, Dari si Alia. Dari si Alia. Waktu si Alia masuk ke kelas pagi-pagi. Ya. Kos kakinya kok becek. Wah. Bukan becek, basah. Basah. Becek yang lain kalau becek. Oke, seperti biasa teman-teman. Iya. Ya. Asyhadu. Bang harus banyak diruqyah pokoknya itu ini. Ini yang dari kaos kakinya basah kan. Iya. Kemudian minta ganti kaos kaki yang baru. Iya. Sambil sedikit menggoda Kuze. Waduh. Iya, gitu Kuze. Ambilin dong kaos kaki aku di locker. Iya. Kemudian si Kuze digodain lagi. Berani nggak makein? Iya. Anggap aja ini hadiah. Pick me kali Iya bangsat.
Sebentar loh, pas makan kaos kaki terjadi sebuah kecelakaan. Wah. Nabrak lagi kayak Gojo. Betul. Nabrak kayak Gojo. Dan pas nabrak refleks seorang wanita. Anjing. Jijik banget bangsat. Anda tolong jangan merusak gambaran Alia di kepala saya. Biarkan. Itu urusi anjing dengan rambut peraknya. Jangan dirusak dengan suara Ki Anja yang om-om banget itu. Tanamkan pikiranmu. Iya betul gitu tuh. Kecelakaan tangannya menyentuh bagian privasi di si Alia. Kemudian si Alia pun refleks menendang dong. Kayak itu ya, kayak kuda ya. Betul. Kayak Umang Musume. Dipegang-pegang kakinya refleks nendang. Kendang ya. Nah, cuman posisinya kalau Alia kan kondisi lagi duduk nih, Pak. Makin dari bawah nih. Iya. Pansu kelihatan dong. Ya. Nah, di situ letak asiknya, Pak. Waduh, asik ya. Iya, di situ letak asiknya. Biar kayak perintis saya ngomongnya kayak gitu. Ya. Kita goreng terus si Cina itu. Harus kok bilangnya perintis. Mana sih? Mana ada pewaris tapi nggak pernah ngantri pertalet anjir. Perintis tapi nggak pernah ngantri pertalet. Omong kosong. Dia pasti nggak pernah ngerasain tuh ban motor bocor. Ya. Terus pas nambal ban, kita doa. Semoga nggak ban. Semoga nggak ban. Mahal anjing. Iya. Nah, si Alia ini nendang. Iya. Nendang, pansu kelihatan. Iya. Pas di situ, entah neuron otak saya tuh bekerja lebih cepat daripada biasanya. Waduh. Melihat detail yang Gini. Neuron refleks. tung. Saya malah sampai lupa itu fan service. Karena detailnya, Pak. Detailnya kerutan di bagian paha. Perpindahan dari sidih sampai naik ke bagian selangkangan. Itu detail banget. Nah, fan service yang dibuat dengan setengah mati loh. Lu nyampein sendiri aja, gue pulang. Gue pulang anjing. Tapi itu seni loh. Iya betul. Seni animasi. Karya seni betul. Tapi pas saya balik lagi ya nih ke Alia ya, pas nonton si anime Alia ini, akhirnya bakal kayak ya udahlah gitu tuh. Manisnya romcom biasa, Iya, banyak fan rebutan. service. Iya. Biasanya kalau romcom itu kan kebacanya tuh di itu Pak, uploadnya Pak. Nah, awalnya cewek yang dikejar gitu kan, terus si cowoknya itu dihujat sama teman-teman seangkatannya gitu kan, kok mau gitu kan. Ya kan kok mau sama cowok kayak gini gitu kan. Tapi nanti ujung-ujungnya jadi apa namanya, cowoknya jadi rebutan. Jadi rebutan. Iya, Gara-gara potong rambut. Betul. Horimiya ya. Iya, Horimiya ya. Horimiya. Tapi nggak cuma Horimiya sih, Pak. Iya, Banyak. Kayak banyak. Gitu. Nah, banyak anime yang plotnya mirip banget kayak Mirip-mirip gitu. Rata-rata itu romcom ya. Dan Rata-rata school. romcom. Ya, school. Ya, biasanya school. Nah, karena kan pembulian seperti itu kan banyaknya di school ya, Pak ya. Iya, di school. Dan cinta kasih di sekolah itu nyata. Nyata. Biarpun saya nggak ngerasain ya anjing. Anjing. Iya, nah tapi si Alia ini punya jalan cerita yang jelas. Jelas ya. Dari awal udah ketahuan heroinnya siapa yang menang gitu ya kan. Dan juga ini di arc yang di anime kan menjelaskan tentang pemilihan OSIS. Ya. Arc-nya baru sampai situ. Kalau light novel saya nggak tahu, belum baca. Manganya aja dulu. Katanya lebih enak di light novel. Kan kalau untuk Lebih kasus si Alia ini. lebih detailnya di light novel. Terus dari light novel divisualkan ke manga, dari manga dianimasikan ke anime. Gitu. Ini alurnya bagus. Iya, alurnya bagus. Dari di anime pun udah ketahuan. Udah ketahuan. Ya biasalah ya kan? Dibantuin jadi ketua OSIS gitu kan, terus menang akhirnya Dikasih reward. Apa tuh rewardnya? Ya biasalah Pak, ya kan ujung-ujungnya ke perizinan restu orang tua lah. Gitu. Asik Ya kan? ya. Berarti harus ke Rusia tuh si Kuze tuh. Wah ya jelas dong. Iya. Si Alia ini fun fact ibunya orang Jepang ya? Ya. Bapaknya yang Rusia. Bapaknya yang Rusia. Bapaknya yang Rusia. Dan marga Kujo itu dari keluarga ibunya. Ya itu macam-macam di nuklir Pak.
Nggak ada tuh yang cerita kayak Horimiya sama Nggak ada tuh. apa namanya Kaguya itu nggak ada. Kaguya nggak ada. Lo nggak ngapain anak gua kira Kayak nuklir anjing. Nuklir langsung telepon. Ayah Putin, tolong ya. Iya, duar. Tokyo hilang. Tapi iya loh. Maksudnya gini yang bikin bagusnya tuh biasanya kalau perubahan outsis musuhnya NBC. Iya kan? betul. Kalau di anime romcom musuhnya NBC yang kalau dia kalah pun ya udah emang harus kalah. Ya, harus kalah. Karena nggak ada backstory. Cuman kalau di Alia ini musuhnya adiknya sendiri. ya si Yuki. iya Yuki. Iya si Yuki Suwou gitu. Suwou. Ya. Dan di situ juga Dilema ya dilema si Kuze. Mau nunggung siapa ini? Cuman kan dia punya masalah internal kan sama kakeknya Kolonel Sender kan. Iya, yang jualan ayam ya. Itu desainnya Kolonel Sender banget sih. Iya, Kakeknya jualan Kuze ayam. bangsat anjing keker gede jenggotan rambut putih. Nggak cepak gitu kan? Iya, cepat kan. Nah, tapi si Alianya nggak tahu bahwa Kuze dan Yuki itu kakak adik di anime. Makanya ada cemburu-cemburu bangsat itu. Iya, ya. ada cemburu-cemburu kan. Udah sama adiknya kayak tai. Iya. Tuh, mancing-mancing mulu Terus apa geli tuh di sini yang di gudang itu loh anjing. di gudang Heeh. yang Apa namanya si Yukinya protes cara nyapanya gitu tuh. oh, Mata. iya. Ya anjing. Anjing geli banget gua anjing. Iya. Si Kuze anjing begitu banget anjing jadi hero anjing. Capek banget. Capek ya lihatnya ya anjing. Cuman di apa? Akhirnya si Alia akhirnya tahu bahwa si Kuze dan Yuki kakak adik itu di light novel ya? Iya. Chapter 4 kalau chapter berapa sih? Volume kali. Oh iya volume. Volume ya bukan chapter ya kalau itu light novel ya? Ya ada chapternya. Iya. Cuman tuh lumayan jauh. Jauh. Nah, kalau chapter 4 tuh Masih awal. Ya Ya di anime masih kena. masih kena. Masih kena. Gitu chapter 4. Volume berapa tuh? Kayak 10-an. Di mana itu tuh pas ulang tahunnya si Alia. Ya. Ulang tahunnya si Alia, cuman dikabarin bahwa si Yukinya sakit. Oke. Dan Kuzi tuh lebih milih nemenin si Yuki. Iya. Yang dia pikir ya udahlah pasti Alia marah, nanti kamu minta maaf. Nggak taunya si Alia ikut. Ngejer kan. Ngejer dan itu akhirnya dia ngasih tahu. Karena bingung juga mau alasannya gimana lagi. Kalau kayak alasannya cuman teman masa kecil lagi, ya berarti jelas dong punya rasa dong. Punya rasa dong. Karena ninggalin ulang tahun, ninggalin acara yang spesial di hari itu. Iya, karena keluarga gitu kan. Ya, jadi ya dimaklumi lah. Dimaklumi. Gitu. Ya. Tapi menariknya gini, keluarganya si Kuze itu cukup rumit ya. Wah, ruwet, Pak. Iya kan? Lebih rumit daripada Kaguya, Pak. Keluarganya cukup rumit kan. Si Kuze dia lepas nama marga ya jatuhnya. Iya, pas nama Marga demi apa? Kebebasan. Demi kebebasan. Ya. Iya kan? Karena sebenarnya si Kuze ini kemampuannya melebihi si Yuki kan. Bahkan dapat julukan anak ajaib. Iya, betul. Anak ajaib Joshua ya. Enggak. Tapi Joshua anak ajaib. Wah, kalau misalnya anak ajaib jadi keingetan anime itu juga, Pak. Anime yang Brokon juga tuh, Pak. Apa? Yang mana? Yang Yang bikin itu, saya yang warnanya hijau. Bukan, yang bikin saya benci sama romance, Pak. Wah, dalam nih kayaknya. Iya, Pak. Apa tuh? Oreno Imoto Konani Kawaii Wakegan. Imoto. Ya, tapi kalau ke siapa tadi Oreno Imoto Kawaii bla 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 itu, Ya, bisa emang kesel banget ya. Karena gini loh, si Kuroneko tuh gadis yang baik. betul. Dia cuma pengen cinta yang tulus aja. Cinta yang tulus aja. Enggak muluk-muluk. Ya kan? Dia udah kayak apa namanya? Waifu idealnya lah buat Kyosuke. Iya Ya loh. kan? Dia mau cosplay juga. Cosplay juga. Cosplay kucing lagi. Wah. Hitam lah kucingnya. Wah, itu Anda baca dari mana? Anjir. Itu dia kan. Karakternya kan seperti itu. Bahkan sempet waktu kencan sama si Kyosuke itu dia jadi dirinya yang asli. Ya, Yang di rumah kan? Bukan Kuroneko. Bukan Kuroneko, yang apa namanya setelannya pendiam. Pendiam. Setelan asli loh. Iya, setelan asli. Yang manja-manja. Manja-manja. Tapi tetap dicampakkan. Tuh. Hanya sama si Kyosuke loh. Itu
apa studio animenya terniat sih itu Pak. Apa bikin kesel? Bukan, apa namanya, bikin nggak jadi open ending. Dan sampai episode 16-nya itu kayak disembunyikan. Iya. Nah, itu gue nyari-nyari loh Pak. Asli Pak. Kan episode sampai 12. Ya kan itu ada 2 ending Pak. Ada 2 ending, ya ada 2 ending. Ya kan yang si siapa sih namanya anjing ada. Siapa? Kaguya. Bukan anjing. Adiknya tuh siapa sih namanya? Aduh. Nah, apa anime zaman dulu nama-namanya kebanyakan sama. Iya, nyaru gitu loh. Jadi si adik itu ada yang jadi ke Amerika buat nerusin lari gitu kan, ada yang nggak jadi. Ada yang nggak jadi. Iya, gitu kan. Dan ending yang nggak jadi itu yang kayak tai itu. Iya. Yang mendingan dia di Amerika lah, balapan sama si Niga kecil itu. Iya betul, ya kan. Iya kan. Si Niga kecil itu yang di Amerika, si adiknya pun belum bisa ngalahin dia. Iya, gitu kan. Udah kecil, hitam, larinya cepat. Jelas dong. Iya betul. Kayak Panther ya? Iya, kayak Panther. Kita balik lagi nih ke Alia nih. Iya. Dan kalau bahas Alia, nggak mungkin kita nggak bahas si Marsyanya. Ya dong, si kakak yang sangat lembut dan penyayang. Lembut dan penyayang. Iya, lembut dan penyayang. Gak usah ditambahin yang lain ya. Enggak, kan emang dia lembut dan penyayang. Iya. Kan speknya kan gak jauh beda sama Alia kan. Tapi lebih gedean kakaknya sih. Iya betul kan. Lalu mulai kayak bahas gini, yang bikin salah satu yang bikin Kuze pengen belajar bahasa Rusia kan kakaknya kan. Iya. Cuman karena perubahan fisik kakaknya yang terlalu wow, betul. Kuze nggak mengenali Pak pas di sekolah. Entah siapa. Iya, hanya dia cuma tahu itu kakaknya ya. Udah gitu aja. Cuman si kakaknya ngenalin si Kuze pas pertama di orang OSIS. Pas kenalan nama saya Kuze Masachika. Loh, namanya siapa? Mas Kuze Masachika. Dan di situ dia kan langsung teringat kan, oh anjing ini teman masa kecil. Si Kuze-nya nggak ngeh. Dia merasa ada chance untuk menang. Iya. Padahal sudah jelas. Sudah jelas. Alia yang menang. Betul. Dan sebelum itu juga kan si kakaknya kan gini, apa ya bahasanya, kalau bahasa Indonesianya kan ngejomblangin kan. Iya. Iya. Kamu suka ya sama Kuze ya? Itu artinya suka kalau kamu kayak gitu. Malamnya kan, paginya ternyata si Kuze itu ada teman masa kecilnya. Terus sebagai kakak yang baik langsung mundur dong. Langsung mundur. Ya, udahlah. Sama adik gue ini, gitu kan. Kalau iya kan, kalau sama adik gue berarti kalau nikah serumah dong. Iya dong. Dong. Ya gua tau area kemana bangsat. Ipar adalah maut ya. Iya betul. Ipar adalah maut bangsat. Ipar adalah maut. Yang mautnya Kuze-nya ya. Dinuklir lagi. Nuklir anjing. Tapi di ceritanya si Masya udah punya cowok kan? Ceritanya. Iya ceritanya. Nah, tapi kan ada di Lilontin tuh foto cowoknya. Masih kecil loh. Jangan-jangan itu Kuze. Waduh. Karena siluet fotonya sama. Ya kan istilahnya kalau kenal sama si Masya gitu kan otomatis pernah datang ke keluarganya nggak sih? Iya, kan? pernah harusnya. Berarti harusnya pernah ketemu juga Alia sama Kuze pas masa kecil kan? Masa kecil harusnya. Logiknya ya. Logiknya. Entah kalau misalnya Alianya di Rusia sampai gede baru ke Jepang pas sekolah gitu kan? Tapi emang gitu kan? Si Alia SD-nya kan di Rusia. Pindah ke Jepang itu pas SMA kelas 1. Pas baru masuk SMA. Betul. Pada dari situ ya mungkin. Jadi si Kuze nggak tahu. Sampai ke kecamatan ya. Iya. Menarik loh tapi loh. Iya. Ipar adalah maut ini loh. Iya betul. Di episode lain gue nggak pernah udah kacamata masalahnya nih. Lah apa? Di sini doang nih anjing. Kenapa? Pusing gue nyapunya bangsat. Tapi kan nggak perlu disapu. Bahasan masih aman. Iya. Masih gitu kan. tergolong dari animenya. Ya. Biar Andanya yang tidak benar. Tapi iya kan sih. Di anime ini juga kayak selain nggak harus lucu-lucuan juga, nggak semuanya nggak harus lucu loh. Nggak harus lucu. Jadi anime itu Ya kan? ada momen tegangnya juga dan yang apa? Sebenarnya sih kadang kalau menurut saya nggak cocok sifat ini ke Alia yang gampang ngedownnya itu, Ya. mentalnya gampang kena.
Ya mungkin dia dulunya waktu pas dididik sama bapaknya begitu pak. Lo nggak lulus nuklir. Wah anjing. Serem dong. Begitu nanti. Ntar dia epilepsi dikira kesurupan lagi. Epilepsi itu penyakit. Iya. Ditolong loh. Iya harusnya. ditolong, bukan dibiarin terus kok malah takut nanti kesurupan. Iya loh. Cuma itu video yang kemarin saya tonton. Iya. Ada tuh kayak gitu tolol lu. Tolol. Orang epilepsi malah dikira kesurupan. Ditinggal jadi. Bang Pak. Banyak manggil dokter dukun. Balik lagi ke Alia ya. Tapi nggak ada episode pantai ya? Belum Kan? Belum. Di anime belum ada episode Belum pantai ada kan? episode pantai. Biasanya apa isinya fan service kan di situ. Iya. Biasanya kalau nggak di episode 6, episode 8 Ada pantai. ada pantai. Ini nggak ada. Kalau nggak pantai gunung. Kalau nggak pantai gunung. Kalau minimal kolam renang lah. Iya, swimming pool. Iya, swimming pool mini-mininya. Ya, saya tahu kok Bapak udah nyari kan. Iya, betul. Aku mencari dan tidak ada. Aduh, kok jauh banget. Ini mana pantai jauh. Iya. Ini udah mas-masanya nih. Udah mas si Alia, mas-masnya. Harus bahas Yukinya juga. Jangan sampai tersingkir. Adik saya yang satu itu loh. Tak proklam ya. Tak report ini. Adik saya loh, Yuki. Tapi siapa sih nggak pengen punya adik kayak Yuki? Pinter, kritis, iya kan? Prestasinya banyak, betul nggak? Betul kan? Dan hyper. Iya, betul, hyper sekali. Tapi ini buat wibu baru nih. Wajib nggak nonton ini anime? Recommended ya buat yang Mencari romcom. mencari romcom ya, romcom klise ya. Ya romcom klise. Romcom klise ya. Tapi yang ketahuan siapa heroin utamanya gitu kan. Nah, nggak kayak dulu ya yang waifu war gitu kan. Nggak tahu tuh siapa tuh heroin utamanya tuh. Apalagi lima-limanya kembar. 5-5-nya kembar. Ya kan? 5-5-nya spek OP lagi kan. Iya, Bahenol. Iya, ya. Bahenol banget. Badan hebat, otak nol. Betul lagi. Iya, itu berarti recommended ya menurut ahli. Ahli dong anjing. Ahli dalam anime. Sudah terbukti kan? Balik Betul. lagi, iya. Nah, Ya, saya mengaku itu, iya. betul kan? Berarti kalau rekomendasi langsung dari Bapak Agus kok 100%. Anda harus nonton POP Gumi biar nggak tolol kayak wibu-wibu yang kemarin dibahas. Cosplay jadi Yuki tapi Bilangnya jadi Asuna. enggak. Bilangnya jadi Alia. Wah, Yuki anjing. Betul sih. Ini udah jadi pengen nonton Imoto Dakedo-nya loh. Rewatch. Wah, jangan. Rusak. Openingnya lagi keren. Wah, itu jangan. Openingnya asik kan musiknya. Iya, musiknya ya. Iya musiknya asik banget Musiknya, loh. ya. Aduh, belum pernah gue pengen nonjok orang sekejap ini. Oke, buat PW Bumi, jangan lupa buat subscribe, Like, comment, share, dan loncengnya dinyalakan. nyalakan biar nggak ketinggalan bahasan anime-anime yang wow lagi seperti ini dan bisa ngelihat Kak Gus kok keringetan kayak gini lagi. Untung ada kipas. Oke, PW Bumi, arigatou Arigatou. gozaimasu.